Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Nabi Isa turun ke bumi setelah Dajjal melakukan penghancuran di muka bumi. Saat itu, melalui kesesatan dan tipu dayanya, Dajjal sudah menyebar fitnah hingga sudah mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dikutip dari e-book Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatihah Al-Annani, sesampainya di bumi, Nabi Isa akan mematahkan salib, membasmi babi, dan tidak menerima ajaran agama apapun selain Islam. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dikutip dari buku At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi tahun 2013, oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Berikut adalah alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal dalam Al-Quran. Pertama, membuktikan Nabi Isa masih hidup. Al-Quran memberikan maklumat mengenai kepulangan Nabi Isa yang akan kembali ke bumi di masa akhir zaman dalam surat An-Nisa ayat 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Artinya, Nabi Isa itu masih hidup. Selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat karena telah disalib oleh kaum Yahudi. Dari ayat tersebut, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal menyesatkan manusia kemudian dibayatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi akan menjadi bala tentaranya yang berambisi untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kedua, mengembalikan Nabi Isa ke asalnya tanah. Alasan Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi, karena ia juga berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Taha ayat 55. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Artinya, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surah Taha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nantinya, Nabi Isa akan dimakamkan di Tanah Suci, lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di Yaumul Ba'ats, Hari Kebangkitan. Ulama berbeda pendapatan mengenai tempat makam Nabi Isa. Beberapa dari mereka mengatakan di Baitul Maqdis, ada juga yang mengatakan akan dimakamkan bersama Rasulullah. Ketiga, menjalankan kewajiban jihad. Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah memperdaya manusia. Disinilah Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Keempat, Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pasalnya, berita tentang keistimewaan Rasulullah memang sudah diketahui pada zaman Nabi Isa. Hal tersebut diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yakni seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Imam Yan Nawawi yang disyarah Mustafa Dipalbuga dan kawan-kawan, Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Setelah itu, ia mencari Dajjal. Nabi Isa kemudian bertemu dan membunuh Dajjal di Bablut. Pensyarah kitab mengatakan, Bablut merupakan sebuah daerah yang berada di Palestina. Namun, ada sumber lainnya yang menyebut bahwa Bablut adalah tempat yang dikenal dengan Gerbang Lot. Konon, letaknya berada di dekat daerah Baitul Maqdis. Itu tadi penjelasan mengenai alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tahu mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Adapun penjelasan di atas berupa tafsiran para ulama berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu alam.